Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Putri Sukmaningrum dari kelas M02 dengan NIM 1950 80 10 7 111028. Email merlindaps@student.ub.ac.id. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara perhitungan materi korelasi dan regresi menggunakan Microsoft Excel. Nah, berikut ini merupakan data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Untuk soal yang pertama, kita akan menentukan bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas ini. Kita masukkan dulu data suhu dan data BOD. Nah, karena suhu dan BOD ini memiliki satuan yang berbeda, yaitu Celsius dan miligram per liter, maka kita harus melenkan dulu kedua nilai tersebut agar memiliki nilai yang tepat. Caranya yaitu langsung saja menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan len, terus kita pilih kolom yang ingin dilenkan, kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan otomatis berubah. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom len BOD. Nah, setelah sudah berubah hasil nilai suhu dan BOD-nya menjadi len, kita bisa membuat tabel scatter plot atau grafik scatter plot dengan cara pertama kita pergi ke kolom insert, terus kita pilih kolom charts. Di sini ada pilihan scatter, terus kita pilih scatter with only marker yang ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk memunculkan garis atau trend linear ini, kita bisa mengeklik titik-titiknya, salah satu titik-titiknya, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih Add Trend Line. Setelah itu, kita bisa membuat tabel perhitungan korelasinya. Di sini kolom yang dibutuhkan yaitu ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di mana X merupakan nilai len dari suhu dan Y merupakan nilai len dari BOD. Nah, XY merupakan hasil kali nilai X dan Y, dan X kuadrat merupakan hasil nilai X dikuadratkan, dan Y kuadrat merupakan hasil nilai Y dikuadratkan. Nah, untuk XY kita bisa langsung copy paste aja nilai len suhu dan BOD ini, kita pindahkan ke kolom ke tabel perhitungan. Kemudian untuk XY-nya kita langsung saja mengalihkan dengan rumus sama dengan kolom X dikali kolom Y, kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah secara otomatis. Kemudian kita jumlahkan jumlah dari XY, maka didapatkan nilai 73,48. Nah, untuk X kuadrat, kita juga bisa langsung hitung menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan kolom yang ingin dikuadratkan, kolom X yang ingin dikuadratkan, kemudian kita langsung pangkatkan 2, dan kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah otomatis, lalu kita jumlahkan seluruhnya nilai X kuadrat dan didapatkan hasil 114,23. Dan untuk Y kuadrat sama dengan X kuadrat, langsung saja kita memakai rumus Excel, yaitu sama dengan, terus kita pilih kolom yang ingin dikuadratkan, kemudian kita pangkatkan 2, dan kita tarik ke bawah, kita enter dan kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan nilai seluruhnya, maka didapatkan hasil 47,56. Nah, selanjutnya kita langsung saja menghitung RxY-nya. RxY di sini merupakan koefisien korelasi person antar variabel X dan Y, di mana X merupakan nilai suhu dan Y merupakan nilai BOD. Nah, RxY ini dihitung dengan rumus N dikali jumlah nilai XY dikurangi jumlah nilai X dikali jumlah nilai Y dibagi akar N, N-nya sama dengan 10, dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan dikali N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan.
Maka apabila kita masukkan angkanya menjadi 10 dikali 73,48 dikurangi 33,80 dikali 21,73 dibagi akar 10 dikali 114,23 dikurangi 33,80 kuadrat dikali 10 dikali 47,56 dikurangi 21,73 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan 0,72. Di sini saya langsung menggunakan rumus yang sudah ada di Excel seperti yang ada di tabel formula berikut ini. Nah, apabila sudah, dari tabel scatter plot atau grafik scatter plot ini, maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, di saat yang sama nilai BOD juga akan semakin meningkat. Untuk selanjutnya, kita bisa melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini untuk mengetahui hubungan antara nilai suhu dan BOD tadi bersifat signifikan atau tidak. Yang pertama kita bisa melakukan pernyataan hipotesis. Di sini H0 kita misalkan tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Dan H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di mana N atau jumlah data, N-nya jumlah data di sini sama dengan 10. Ini ada 10. Ada 10. Kemudian alfa atau titik kesalahannya yaitu sama dengan 0,05. Kemudian selanjutnya kita menentukan distribusi sampling. Di sini kita menggunakan uji T. Nah, kemudian selanjutnya ada titik kritis. Nah, kita menentukan dB atau derajat bebas dengan rumus N-2. N tadi 10 dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka T tabelnya sama dengan kurang lebih T alfa 0,05 dibagi 2, maka 0,025,8. Maka apabila dicari di tabel distribusi, hasil yang didapatkan yaitu plus minus 2,306. Selanjutnya kita bisa menentukan daerah penolakan dan penerimaan karena kita sudah mengetahui titik kritisnya. Di sini titik kritisnya ada min 2,306 dan positif 2,306. Sama-sama tolak H0, apabila ke kanan tolak H0 dan apabila ke kiri tolak H0 juga. Setelah menentukan daerah penolakannya, kita bisa melakukan perhitungan statistik uji. Di sini RxY-nya kita masukkan, nilai RxY sama dengan 0,72 yang sudah kita hitung di tabel di perhitungan korelasi tadi, dan T hitungnya kita hitung menggunakan rumus RxY dikali akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat. Sama dengan apabila kita masukkan angkanya yaitu 0,72 dikali akar 10 min 2 dibagi akar 1 min 0,72 kuadrat. Nah, di sini saya menghitung menggunakan rumus Excel, maka didapatkan hasilnya 2,93. Nah, setelah mengetahui T hitung, kita bisa memasukkan T hitung ke dalam daerah penerimaan atau penolakan H0 tadi. Karena hasilnya sama dengan 2,93, maka dia lebih besar dari positif 2,306, maka dia terletak di sebelah kanan positif 2,306, maka apabila dilihat dari daerah penolakan dan penerimaan ini, kita dapat membuat keputusan T hitung sama dengan 2,93, maka dia tolak H0. Kesimpulannya, bahwa adanya hubungan antara suhu dan BOD. Nah, hal ini berarti semakin meningkat nilai suhu, maka nilai BOD juga akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu regresi. Nah, untuk regresi kita sama seperti korelasi tadi, kita langsung karena kita sudah menghitung merubah satuan suhu dan BOD-nya kita buat menjadi LAN, maka di sini langsung saja kita kopas tabel LAN suhu dan LAN BOD-nya.
Apabila sudah sama seperti tadi, kita membuat grafik atau tabel scatter plot, di-insert, terus di kolom charts kita pilih scatter, terus pilih ini scatter with only markers. Kemudian kita beri trend line dengan cara kita klik kanan titiknya, terus add trend line. Begitu. Apabila sudah terbentuk tabel atau grafiknya, kita bisa melakukan tabel perhitungan regresi. Di sini yang perlu dihitung yaitu ada XY, dan X kuadrat. Nah, di mana X merupakan nilai len suhu dan Y merupakan nilai len BOD, maka XY merupakan hasil kali dari nilai len suhu dan nilai len BOD. Langsung saja kita kalikan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan kita pilih kolom yang ingin dikalikan, terus kita enter dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah otomatis. Di sini hasilnya berubah menjadi 73,48. Nah, untuk X kuadratnya, itu langsung saja kita pilih tabel yang ingin dikuadratkan, yaitu X kuadrat. Kita pilih tabel ini, terus kita langsung pangkatkan 2, kita enter, dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah otomatis. Di sini kemudian kita jumlahkan menggunakan rumus Excel juga, maka hasilnya 114,23. Apabila tabel perhitungannya sudah jadi atau sudah terhitung, nah untuk mengingatkan bahwa di kolom regresi ini kita melakukan perhitungan ini untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung B dan A, di mana B ini merupakan estimasi parameter koefisien regresi yang dihitung menggunakan rumus N atau jumlah data ini ada 10, dikalikan dengan jumlah XY ini, dikurangi dengan jumlah X, dikalikan dengan jumlah Y, kemudian dibagi N, dikali jumlah X kuadrat, dikurangi jumlah X yang dikuadratkan. Maka apabila saya menghitungnya menggunakan rumus Excel, didapatkan hasil 6,271. Nah, untuk A, di sini A itu merupakan intercept atau titik potong garis regresi dengan sumbu vertikal, di mana dihitung menggunakan rumus jumlah Y, ini 21,73, dibagi dengan N, jumlah data, dikurangi B, 6,271, dikalikan dengan jumlah X, dan dibagi dengan jumlah data. Maka apabila dihitung menggunakan rumus Excel, dia hasilnya min 19,019. Nah, dari nilai B dan A ini didapatkan model estimasi nilai duga sama dengan min 19,019 ditambah 6,271X. Dengan interpretasi, interceptnya sama dengan min 19,019, artinya apabila kandungan suhu konstan, maka kelimpahan BOD-nya sebesar min 19,019. Nah, untuk slope-nya atau B-nya sama dengan 6,271, yang berarti apabila terjadi setiap kenaikan nilai suhu sebesar 1%, nah hal itu akan mengakibatkan kelimpahan BOD sebesar 6,271%. Nah, kita sedikit flashback ke tabel dan grafik scatter plot ini. Dari grafik atau tabel scatter plot ini menunjukkan bahwa secara deskriptif nilai-nilai suhu itu berpengaruh positif terhadap kelimpahan BOD. Kenapa? Karena tadi garis tren linearnya itu menukik ke atas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tren linear positif yang ada pada grafik scatter plot. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung determinasi. Determinasi ini sebelumnya kita harus meletakkan dulu atau memunculkan nilai duga di sini, yaitu nilai duga sama dengan min 19,019 ditambah 6,271X, karena ini nanti akan membantu perhitungan di
tabel koefisien determinasi ini. Nah, pada perhitungan koefisien determinasi ini, kolom yang dibutuhkan yaitu ada XI, ada Y, ada nilai duga dikurangi dengan rata-rata variabel dependen, dan ada nilai duga dikurangi rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan, dan ada Y dikurangi dengan rata-rata variabel dependen, dan ada Y dikurangi rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan. Untuk X dan Y-nya ini masih sama, yaitu kita menggunakan data len suhu dan len BOD, langsung saja kita copy paste di sini. Dan untuk nilai duganya ini, kita menggunakan rumus ini, nilai duga min 19,019 ditambah 6,271X, terus kita kalikan dengan kolom X. Kolom X, ini kan ada nilai X-nya. Nah, nilai X ini kita ganti dengan kolom X ini. Apabila kita menghitungnya manual, maka kita harus menghitung dari data 1 sampai data ke-10. Karena kita menggunakan rumus Excel, jadi kita cukup menggunakan sampel aja, yaitu data yang pertama. Langsung kita masukkan rumus formulanya seperti ini, dan kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah secara otomatis sampai data ke-10. Kemudian kita jumlahkan, dan hasilnya yaitu 21,752. Nah, untuk nilai duga, untuk kolom nilai duga dikurangi dengan rata-rata variabel dependen Y ini, kita menggunakan, sebelumnya kita harus menghitung dulu rata-rata variabel dependennya, yaitu dengan rumus rata-rata variabel dependen sama dengan jumlah Y ini 21,73 dibagi dengan N. N-nya yaitu jumlah data, yaitu ini 10. Nah, maka apabila dimasukkan rumus Excel, di sini hasilnya 2,17. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai duga dikurangi dengan rata-rata variabel dependen, karena rata-ratanya sudah diketahui. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja menguranginya. Kita pilih kolom nilai duganya, terus kita kurangi dengan rata-rata variabel dependen ini. Karena dia berada di kolom yang berbeda, maksudnya tidak satu kolom, satu kawasan kolom, maka kita harus mengunci rumusnya, yaitu dengan menekan tombol Fn plus F4, tergantung pada laptop masing-masing. Nah, setelah itu kita enter dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan didapatkan hasil dengan jumlah 0,019. Kemudian untuk nilai duga min rata-rata variabel dependen Y yang dikuadratkan, kita langsung aja mengkuadratkan kolom di sampingnya ini, kolom ini. Kita langsung mengkuadratkan kolom ini, maka di sini kita masukkan rumus Excel, yaitu kolom ini, kolom E4 dipangkatkan 2. Maka didapatkan hasil 0,08. Setelah itu kita enter, kan hasilnya ini. Terus kita tarik ke bawah, maka semuanya akan berubah secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan nilai seluruhnya dengan menggunakan rumus Excel juga, maka didapatkan nilai 0,170. Kemudian untuk nilai Y min rata-rata variabel dependen, pada kolom ini kita juga harus menguncinya lagi karena berada pada kolom yang berbeda, yaitu kita langsung masukkan kolom ini, kolom Y, ini, kolom Y, dikurang, kolom Y ini, kita kurangi dengan rata-rata variabel dependen dengan ini. Maka nanti apabila dimasukkan rumusnya, kita kunci lagi dengan rumus Fn plus
F4, kemudian kita enter dan menghasilkan nilai min 0,0110. Kemudian kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan berubah secara otomatis dan kita jumlahkan, maka hasilnya dapatkan 0,00000. Nah, kemudian untuk kolom yang terakhir, yaitu kuadrat dari kolom dari Y min rata-rata variabel dependen, maka langsung aja kita kuadratkan kolom ini. Kita kuadratkan kolom ini dengan kolom G4 dikuadratkan, maka setelah kita enter hasilnya 0,0000, lalu kita bisa tarik saja ke bawah, dan maka didapatkan hasil 0,324. Setelah itu, kita bisa melakukan perhitungan perhitungan R kuadrat atau koefisien determinasinya dengan rumus yaitu jumlah nilai duga min rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan dibagi dengan Y min rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan. Nah, di sini langsung saja saya mengambil data yang dari sini yaitu 0,170 dibagi dengan 0,324, maka dapatkan hasil 0,52. Nah, dari hasil perhitungan koefisien determinasi ini, maka interpretasi yang didapatkan yaitu banyaknya nilai kandungan BOD di perairan yang dipengaruhi oleh suhu adalah sebanyak 52%. Sedangkan 48% lainnya, 48 ini dari 100 dikurangi 52, itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dengan model yang berbeda. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu uji hipotesis regresi. Di sini kita akan mengetahui apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD ini bersifat signifikan. Nah, untuk uji hipotesis regresi yang pertama kita melakukan uji F. Nah, itu yang pertama sama seperti tadi, yaitu melakukan pernyataan hipotesis, H0 sama dengan kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, dan H1 merupakan kandungan suhu mempengaruhi BOD. Untuk selanjutnya kita lakukan perhitungan ukuran sampel dan tingkat kesalahan, yaitu dengan N sama dengan 10, jumlah datanya sama dengan 10, dan alfa sama dengan 0,05, atau tingkat kesalahannya sama dengan 0,05. Kemudian untuk distribusi samplingnya, yaitu distribusi sampling F atau uji F, dan titik kritisnya P sama dengan 1. Nah, P ini merupakan banyaknya variabel independen. Nah, DB derajat bebas 1 sama dengan P, maka dia sama dengan 1. Dan untuk DB2-nya, memakai rumus N min P min 1 sama dengan 10, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, F tabel yang didapatkan apabila dimasukkan dalam rumus yaitu F alfa DB1 DB2 sama dengan F alfanya 0,05, DB2-nya 9, maka apabila kita mencarinya di tabel distribusi, kita dapatkan nilai 5,12. Selanjutnya kita bisa menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Di sini 5,12 kita masukkan angkanya di sini. Apabila ke kanan dia akan tolak H0 dan apabila ke kiri dia berarti terima H0. Selanjutnya kita melakukan statistik uji untuk mengetahui F hitungnya. Di statistik uji ini kita menggunakan bantuan tabel ANOVA dengan kolom sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Pada sumber keragaman ada regresi, galat, dan total. Regresinya tadi DB1-nya 1, terus untuk galat derajat bebas 2-nya itu ada 9, maka totalnya 1 tambah 9 sampai dengan 10. Nah, untuk JK, kita memakai rumus ini yang pertama JKR, itu langsung memakai rumus nilai duga min
rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan. Tadi kita sudah menghitungnya, yaitu dapatkan hasil 0,17. Nah, untuk JKT-nya, ini menggunakan rumus JKT yang ini, jumlah kuadrat totalnya itu menggunakan rumus Y min rata-rata variabel dependen yang dikuadratkan. Tadi sudah kita hitung pada tabel determinasi, yaitu hasilnya 0,324. Nah, untuk JKG-nya kita langsung saja mengurangi, itu JKT dikurangi JKG. Nih, JKT 0,324 dikurangi JKG 0,154. 0,17. Jadi JKG-nya JKT dikurangi JKR, bukan JKT. Jadi hasilnya didapatkan hasil 0,154. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah. KTR, KTG, dan KTG-nya. Untuk KTR-nya yaitu menggunakan rumus 0,17 dibagi dengan 1, maka dia hasilnya 0,17. Dan untuk KTG-nya menggunakan langsung saja dibagi JKG dibagi dengan derajat bebas skalat. 0,0154 dibagi 9 sama dengan 0,0171. Nah, F hitungnya KTR dibagi dengan KTG, maka dapatkan hasil 9,935. Nah, untuk F tabelnya tadi sudah dihitung, ini 5,12. Maka kita bisa mendapatkan keputusan dan kesimpulan. Kita masukkan tadi hasil F hitungnya yaitu 9,935, maka dia lebih besar dari F tabelnya yaitu 5,12, maka dia ada di sebelah kanan F tabel, dan keputusannya F hitung lebih besar dari 5,12, maka dia tolak H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Selanjutnya untuk uji T, kita lakukan pernyataan hipotesisnya dulu. H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi kelimpahan BOD, dan H1 kandungan suhu mempengaruhi kelimpahan BOD. Selanjutnya kita lakukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N sama dengan 10 jumlah data dan alfa sama dengan 0,05. Kemudian distribusi samplingnya T atau uji T, dan untuk titik kritisnya derajat bebasnya menggunakan rumus N-2 sama dengan 10-2 sama dengan 8. Dan T tabelnya menggunakan rumus plus minus T alfanya sama dengan 0,05 dibagi 2 maka 0,025, derajat bebasnya ada ini 8, maka apabila dicari di tabel distribusi dia menghasilkan hasil plus minus 2,306. Selanjutnya kita masukkan ke dalam daerah, kita menentukan daerah penolakan dan penerimaan H0. Untuk ini kita langsung saja masukkan ada minus 2,306 dan positif 2,306. Ke kanan tolak H0 dan ke kiri tolak H0. Selanjutnya kita lakukan statistik uji dengan mencari B. B tadi sudah dicari, atau B ini merupakan estimasi parameter koefisien regresi. Hasilnya tadi 6,271 dan KTG kuadrat tengah galatnya tadi sudah dihitung juga yaitu 0,0171. Selanjutnya kita hitung SXX dengan rumus jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X yang dikuadratkan dibagi N. Nah, ini kita langsung hitung menggunakan rumus Excel saja, yaitu 114,23 dikurangi 33,8 yang dikuadratkan kemudian dibagi 10, maka hasilnya min 0,014. Dan untuk SEB di sini merupakan standar error koefisien regresi dan dihitung menggunakan rumus akar kuadrat tengah galat dibagi dengan SXX sama dengan min 0,931. Selanjutnya kita hitung dengan rumus B dibagi dengan SEB, maka dapatkan hasil min 6,3
0,736. Selanjutnya kita masukkan ke dalam daerah penolakan dan penerimaan H0 tadi untuk mendapatkan keputusan dan kesimpulan. Karena hasilnya lebih kecil dari min 2,306, maka dia berada di sebelah kiri min 2,306. Maka keputusannya T hitung sama dengan min 6,736, dia tolak H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi DOD. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai contoh perhitungan korelasi dan regresi pengaruh suhu dan BOD di Sungai Berantas. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.